Alur sederhana bagaimana software dibuat. Program komputer dikenal sebagai software atau perangkat lunak, terdiri dari 0 dan 1. Ini dikenal sebagai biner, dan itu adalah satu-satunya hal yang dimengerti komputer. Jadi, bagaimana mendapatkan ide dari software yang sudah jadi? Menulis biner sendiri lambat, membosankan, dan terlalu lama. Sebagai gantinya, akan menggunakan sesuatu yang disebut kode sumber atau source code. Source code adalah instruksi ke komputer yang dimaksudkan agar dapat dibaca manusia, tentunya dengan sedikit latihan. Source code dapat ditulis dalam salah satu dari banyak bahasa pemrograman yang berbeda. Ini adalah yang utama yang digunakan saat ini. Berikut adalah program yang sangat sederhana yang ditulis dalam bahasa pemrograman C++. Program ini hanya menampilkan kata-kata "Hello World" ke layar komputer. Agar komputer benar-benar menjalankan program, source code harus diubah menjadi biner. Proses ini disebut kompilasi atau compiling. Setelah menjadi 0 dan 1, komputer kemudian dapat menjalankan program, yaitu menampilkan kata "Hello World" di layar. Jika ada kesalahan dalam source code, seperti data yang salah eja atau tanda baca yang hilang, kompilasi akan gagal dan tidak akan dapat menjalankan software. Program sederhana dapat ditulis oleh satu pengembang dalam jangka waktu yang wajar. Namun, profesional software dapat melibatkan ratusan pengembang dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan. Proyek software besar seperti ini akan dipecah menjadi ratusan bahkan ribuan file. Mampu berkolaborasi sangatlah penting untuk kesuksesan mereka. Salah satu konsep yang memungkinkan mereka untuk melakukannya disebut control revisi. Begini cara kerjanya. Semua source code untuk software disimpan di dalam server. Setiap pengembang menyimpan salinan file-file ini di mesin mereka. Mereka kemudian dapat membuat perubahan pada satu atau lebih file dan kemudian kirimkan perubahan itu ke server ketika mereka siap. Server menyimpan daftar terperinci dari file apa yang dirubah, apa perubahan itu, dan siapa yang mengirimkannya. Jika suatu saat programnya menjadi buruk, para pengembang dapat membatalkan perubahan sampai program bekerja dengan benar. Pengembang software berusaha keras, tetapi selalu ada beberapa masalah dengan kode tersebut. Menyebut masalah ini sebagai bug, bahkan setelah software dirilis ke publik. Pengembang software harus terus memperbaiki bug dan lebih meningkatkan software. Inilah sebabnya mengapa software memiliki pembaruan atau versi baru yang keluar secara berkala. Software dapat dibuat dengan dua cara berbeda. Yang paling umum adalah hak milik atau proprietary.
Software ini dimiliki oleh seseorang atau perusahaan dan dijual untuk menghasilkan uang. Source code dikunci, tidak dirilis ke publik, jadi hanya produk jadi. Pendekatan kedua adalah open source. Ini biasanya berarti program ini gratis dan siapapun dapat memperoleh akses ke source code. Anda mungkin terkejut bahwa banyak program yang sudah Anda gunakan juga bersifat open source. Seringkali para pengembang adalah sukarelawan yang bersemangat tentang software yang mereka buat. Seringkali mereka bahkan tidak dibayar. Perangkat lunaknya mungkin gratis, tetapi perlu diingat bahwa sumbangan jarang mereka tolak. Terima kasih